Syafira hanya tersenyum melihat Reza bisa menyanggupi permintaan Kiai Hasan dan keluarganya. Hebat juga tuh si bule, gak nyangka aku, ucap Desi dengan kekehan geli. Syafira mengabaikan Desi lalu ke dapur untuk membuat minuman untuk kakaknya. Boleh bicara sama Syafira sebentar? Tanya Reza pada Ustadz Ahmad sebelum pulang. Boleh, ada aku dan Desi di sini tak apa. Ustadz Ahmad memanggil Syafira. Syafira duduk di sofa sebelah sisi. Ada apa, Kak? Kakak memang bukan lelaki yang bergelimang harta. Tapi jika saja kamu punya keinginan untuk mas kawin dan barang seserahan, tak apa dibicarakan agar kakak bisa menyiapkan dananya. Syafira yang menunduk sejak tadi tersenyum kecil. Untuk barang seserahan tak perlu berlebihan. Ala kadarnya saja dan untuk mas kawin jika boleh Syafira meminta, emas 5 gram saja dalam bentuk cincin. Alhamdulillah jika Dek Syafira bisa mengerti keadaan kakak ya. Untuk barang seserahan nanti kakak berikan uangnya ke kamu, dan kamu yang beli sendiri. Takutnya kalau kakak yang pilih tak sesuai dengan selera kamu. Iya, nanti Syafira beli sendiri. Reza tersenyum. Dengan perasaan lega, Syafira tidak menuntut terlalu banyak. Masih bisa dipenuhi oleh Reza. Reza memijat-mijat kepalanya sepulang dari rumah kontrakan Syafira. Kepalanya mumet memikirkan hafalannya. Tatapan Reza terpaku saat melihat mobil Rifa terparkir di depan makam pahlawan. Sudah bisa Reza pastikan jika Rifa sedang ziarah ke makam Juna. Ya, Rifat adalah manusia yang paling kehilangan Juna selain dirinya di anggota geng Teletubbies. Reza menepi lalu memarkirkan mobilnya di samping mobil Rifat. Reza menelusuri jalan setapak di antara makam para tentara yang gugur dengan terhormat saat membela negara. Tampak Rifa sedang menabur bunga bersama Heru, asisten pribadinya. Reza ikut duduk di sebelah Heru. Reza mengusap nama Arjuna Al-Bukhari yang terukir di batu nisan. Juna, jika sekarang kau masih ada, kau pasti sedang mentertawakanku kan? Tak apa Juna, aku lebih suka kau mentertawakan aku dan membuat aku kesal, daripada aku kehilanganmu begini. Air mata Reza menggenang. Kehilangan sahabat baik seperti Juna menyisakan luka yang mendalam untuk Reza. Ikhlaskan dia Reza, ucap Rifat. Walaupun berat, tapi kita harus tetap ikhlas agar dia di sana bisa tenang. Aku sudah berusaha, tapi tetap saja. Di saat aku mau keluar malam-malam, aku perlu berpikir panjang. Karena kehampaan pasti mendera saat sadar tak akan ada Juna yang menjemputku. Tak akan ada Juna yang akan menraktirku. Tak akan ada Juna yang mengantarku pulang. Kini aku mau menikah lagi. Tak ada Juna yang akan memberi solusi jitu biar aku bisa hafalan dengan cepat. Apalagi yang menyerangku Abah. Juna pasti tahu taktiknya. Sudah jam makan siang, ayo kami saja yang traktir kau makan, ucap Rifat. Oke lah kalau maksa, lirih Reza membuat Heru mengernyit. Kapan Rifat maksa ya, pikir Heru. Dasar Reza, dia tuh malu sama pembaca. Tadi habis makan mie kuah dengan 2 telur di rumah Syafira. Mobil Reza mengikuti mobil Rifat. Tawa Reza mengembang saat mobil Rifat masuk ke satu restoran ternama. Bukan Reza tak mampu beli makanan di sana, tapi saat ini Reza sedang mode hemat bin irit. Ketiganya melihat daftar menu. Rifat memesan ikan gurame bakar dan jus avocado. Heru memesan ayam goreng dengan es teh manis. Sedangkan Reza memesan ayam bakar, sup iga, 2 nasi dan teh hangat dengan es yang dipisah. Aku senang melihatmu Reza. Walaupun kepalamu lagi ruwet, nafsu makanmu tak pernah kendur. Badanmu pun masih terlihat oke, puji Rifat. Bening juga butuh energi Dokter Rifat. Apalagi sih masalahmu, bukannya kau sudah seneng bulan depan mau nikah sama Syafira, ucap Heru. Minggu depan Abah majukan pernikahan kami. Maksudnya? Tanya Rifat bingung karena ucapan Reza yang sepotong-sepotong. Jadi untuk menguji kebenaran ucapanku mengaku anak angkat Abah, Kiai Akbar dan Ustadz Ahmad itu menemui Abah di desa Kenangan. Nah, memang sih Abah membenarkan ucapanku, tapi dia minta pada Kiai Akbar agar memajukan pernikahan kami. Makanya Reza, kalau ngomong jangan cuma mirip gaya saja.
Seenaknya ngaku anak angkat. Untung saja Abah langsung ngerti. Umpat Heru. Bagus kan, kenapa kau jadi pening? Tanya Rifat masih bingung. Ya hafalanku jadi maju dong. Belum lagi Abah bilang aku pintar ceramah agama. Kiai Akbar pun memintaku untuk ceramah juga. Apes kan? Rifat dan Heru tertawa geli. Puas-puasin deh tawanya. Umpat Reza. Kasih solusi kek. Coba kau tanyakan pada hatimu. Kau mau melanjutkan semuanya atau mau mundur? Ya maju dong, masa iya mundur? Terlepas dari Safira yang cantik dan sopan, aku memang sedang mencari ibu pengganti untuk Reo. Aku pikir Safira wanita yang tepat. Aku tak mau salah pilih seperti ibu tiri Ziko suka menyiksa anak tiri. Kalau begitu ya sudah, jangan ngeluh terus pening kepala dong. Ucap Rifat membuat Reza mendengus sebal. Aku butuh solusi bagaimana caranya bisa menghafal dengan cepat, Dokter Rifat. Tolong berikan komentar yang bisa membantuku. Reza, di saat kau mengeluh maka separuh kemampuan, tekad, dan keyakinanmu telah musnah separuhnya. Itu yang terkadang membuat kita gagal. Jadi maksud dokter aku harus yakin bisa gitu? Ya, betul sekali. Tanamkan pada dirimu jika kau bisa. Jangan lupa jika usaha bumi sudah mantap maka usaha langit pun harus oke. Rayu Allah agar dia mempermudah perjuanganmu. Reza menganggukkan kepala membenarkan ucapan Rifat. Tapi masih ada satu solusi lagi. Apa? Bagaimana cara menghilangkan kantuk setelah makan ya Dokter Rifat? Aku sehabis Isya suka mengantuk akibat waktu untuk hafalan berkurang. Kau terlalu banyak makan, Reza. Kekenyangan bisa mengakibatkan kantuk. Sulit, jawab Reza dengan helaan napas panjang. Banyak makan sudah bawaanku sejak lahir. Mau nikah sama Safira tidak? Ancam Heru, geram sendiri dia dengan Reza. Ya mau, kalau mau kurangi porsi makanmu. Nanti setelah menikah dan tak diminta hafalan lagi oleh mertuamu, kau boleh makan lagi dengan porsi jumbo. Reza nyengir. Walaupun jawaban Heru sedikit ngejek porsi makannya Reza, tahu sahabatnya itu berniat baik. Reza mencari nomor Abah lalu diteleponnya. Assalamualaikum Reza. Hahaha. Belum Reza menjawab salam tawa Abah sudah menggema begitu renyah. Waalaikumsalam Abah, senang kan Abah? Iya dong, orang tua mana yang gak seneng bisa bikin anaknya giat belajar. Tapi kalau Reza gak bisa gimana? Kan nanti Abah juga yang malu. Abah yakin kau bisa nak, kau harus berjuang lebih keras. Abah sudah lama kenal dengan Kiai Akbar. Kedua anaknya itu tahfiz Al-Quran semua. Sama seperti Juna dong. Ya, sama. Jadi inilah kesempatan emas untukmu. Susah loh dapat istri seperti anak Kiai Akbar. Reza menarik napas. Jika Abah saja bisa yakin dengan kemampuanmu, kenapa kau yang pesimis? Reza hanya takut tak bisa. Bisa tak bisa akan kita tahu nanti. Yang penting kau berusaha dulu. Oke lah, makasih pencerahannya Abah. Tapi bisa tidak Abah membantu Reza untuk ceramah agamanya? Reza bingung. Tak murni usahamu dong jika Abah bantu. Kau harus bisa Reza, kau lelaki, anak Kiai Hasan harus hebat. Reza menggaruk-garuk kepala. Ucapan Abah memang benar dan Reza tak ada pilihan selain berusaha keras. Demi mempertahankan harga diri dan demi ibu untuk Reo, Reza mengurangi porsi makannya saat makan malam. Tumben makannya sedikit, tanya Papa Gibran saat melihat Reza hanya mengambil sedikit nasi. Apa kamu sakit Reza? Tanya Mama Santi. Keluarga Safira dan Abah Juna meminta pernikahan Reza dimajukan minggu depan. Jadi biar tak ngantuk dan konsentrasi saat hafalan, kata Dokter Rifat makannya harus sedikit. Minggu depan? Lirih Mama Santi. Mama tenang saja, kita tak perlu repot apapun, akad nikahnya diadakan di sana. Bukan itu Reza, tapi sampai sekarang Papa dan Mama belum bertemu dengan Safira. Iya, bawa kemari, kita semua mau kenalan, ucap Nela. Nanti deh, kalau tak sibuk aku ajak dia ke sini. Setelah makan malam, Reza duduk di hadapan Papa Gibran untuk hafalan. Beruntung Nela mau menjaga Reo. Reza kembali mengulang-ulang hafalannya. Sudah 1 minggu dia hafalan tapi belum hafal separuhnya.
Papa Gibran meminta Reza mengulang bacaan yang sudah dihafal Reza. Setelah yakin, baru dia meminta Reza untuk melanjutkan ke baris berikutnya. Dengan kekusyukan dan konsentrasi yang sangat luar biasa, Reza terus menghafal. 2 gelas air dia habiskan karena tenggorokannya terasa kering. Hingga jam 10 malam Reza hafalan. Tak ada kata mengeluh, dia sudah bertekad untuk memperjuangkan Safira. Reza kembali ke kamarnya. Tawa Reza merekah menatap Reo sudah tertidur. Diciumnya Reo pelan-pelan. Anak Dedi, sebentar lagi kau akan punya ibu baru. Tolong jangan marah ya. Bukannya Dedi sudah lupa dengan mamimu. Tapi ini agar kau bisa hidup normal memiliki orang tua utuh. Dedi berjanji Dedi akan tetap menyayangimu dan tak akan pilih kasih. Reza berbaring di sisi Reo. Dibukanya M-Banking untuk melihat sisa uang yang ada di rekeningnya. Reza masih ingat uang pemberian Juna belum banyak yang terpakai. Mata Reza berkedip-kedip melihat angka di rekeningnya. Kok bisa jadi lebih dari 100 juta ya? Seharusnya kurang dari 100 juta. Reza melihat riwayat transaksi. Ada uang masuk senilai 50 juta 1 minggu lalu. Dari siapa ya? Gumam Reza karena tak menemukan data pengirim. Pagi-pagi Reza sengaja terlambat datang ke kantor. Dia hendak ke bank dahulu untuk meminta keterangan perihal uang yang masuk ke rekeningnya. Tak ada nomor rekening asal uang karena si pengirim memakai setor tunai. Nama pengirimnya, hamba Allah. Reza kembali dari bank dengan kegagalan. Dia tak bisa mengetahui siapa pengirim uang padanya. Reza termenung di kantornya. Berkas-berkas dibiarkannya begitu saja di atas mejanya. Kau kenapa lagi, Reza? Tanya Hisham. Ada kiriman uang ke rekeningku, tapi nama pengirimnya hamba Allah. Terang Reza tanpa menoleh pada Hisham. Banyak. Lumayan 50 juta. Mungkin kau pernah membantu seseorang dan orang itu sedang membalas perbuatanmu. Masa sih? Jadi kalau aku pakai uang itu aku tak berdosa? Insya Allah tidak. Apalagi kau telah mengkonfirmasi pada pihak bank. Mungkin ini rezeki untukmu dari Allah. Kau kan akan menikah. Reza diam. Dia membenarkan ucapan Hisham. Tapi terus terang Reza malah ingat pada ucapan Juna dulu. Aku menduga itu adalah kiriman mobil dari orang tuamu, Reza. Ucap Juna saat ada yang mengirimkan mobil sport di hari pernikahan Reza dengan cinta dulu. Berdamailah dengan keadaan, Reza. Memaafkan adalah cara terbaik untuk menghindari sakit hati yang berkepanjangan. Reza mengangguk, membenarkan ucapan Juna. Tak perlu bersikap gengsi karena sekarang Reza benar-benar butuh uang. Ya, mungkin saja, ucap Reza lalu kembali fokus pada berkasnya. Lapor bos, Tuan Reza baru keluar dari bank. Sepertinya dia menanyakan uang yang bos kirim diam-diam. Lalu, pegawai bank hanya menerangkan seadanya. Jika uang itu benar-benar untuk Tuan Reza. Bukan hanya uang yang salah masuk. Ya, awasi saja terus dia. Pak Agus tersenyum. Tuan Thompson terlihat bahagia bisa membantu anaknya diam-diam. Di balik dinding, Diki mengepalkan tangannya kuat-kuat. Aku pikir setelah Arjuna pergi, kau bisa dengan mudah aku habisi, Reza Davin. Tapi ternyata Dedi memberikan perlindungan untukmu dengan ketat. Saat jam makan siang, Reza menelepon Ustadz Ahmad untuk membicarakan masalah uang pernikahan. Kirimkan saja lewat bank, Reza, agar kau tak perlu kemari. Oke, kirimkan segera nomor rekeningnya ya. Sip. Tolong sampaikan pada Safira, kapan dia mau pilih cincin dan barang seserahannya. Kau tanya langsung saja ya, biar komunikasinya mudah. Apa boleh? Boleh, aku mengizinkan, tapi hanya pembicaraan masalah penting ya. Jangan campur rayuan gombal. Canda Ustadz Ahmad. Oke, aku tak akan macam-macam. Setelah Ustadz Ahmad mengirimkan nama rekening, Reza mengirimkan uang sebesar 25 juta. Karena hanya acara sederhana saja. Setelahnya Reza menelepon Safira. Assalamualaikum calon istri. Waalaikumsalam. Kira-kira kapan Devira ada waktu luang? Kita beli cincinnya dan untuk seserahan sekalian. Safira sekarang sedang ada kuliah penting, Kak. Gimana kalau hari Rabu saja? Hari itu Safira sudah mengajukan libur selama 2 minggu. Oke, hari Rabu kakak jemput ya.
Ajak temanmu agar kita tak berdua saja. Safira tersenyum kecil. Iya. Dek, apa? Kau bahagia? Insya Allah iya. Sama. Kembali Safira tersenyum. Reza melihat Hisham mencepik padanya. Lalu Reza mengakhiri panggilannya. Jangan merayu sebelum nikah, Reza. Itu pesan kakaknya Safira tadi. Sorry, jiwa romantisku tadi meronta-ronta saat mendengar suaranya tadi. Kilah Reza dengan cengiran. Aluna duduk di halaman untuk berjemur pagi ditemani oleh Mama Santi yang juga menjaga Rio. Aluna menatap anaknya sambil tersenyum kecil karena wajah anaknya mirip Ziko. Mama kangen sama papamu, nak. Apa dia sudah sembuh sekarang ya? Mama Santi hanya diam mendengar ucapan Aluna. Walaupun dia hanya ibu sambung, tapi dia mau Aluna bahagia dengan rumah tangga yang aman. 4 hari. Jika dibaca dengan melihat buku, Reza sudah hafal. Tapi saat baca tanpa melihat buku, Reza masih sering lupa. Bapak Gibran meminta Reza membaca mengulang-ulang terus-menerus. Alhamdulillah sekarang sudah lebih lancar. Kau hebat, nak. Papa yakin hari Jumat nanti kau sudah hafal. Insya Allah. Tapi Reza masih harus menghafal ceramah agama, Pak. Gampang, dengarkan saja ceramah agama di YouTube. Tinggal cari mau ustadz apa. Reza ikut tertawa pada ide Papa. Tapi itulah zaman sekarang. Mau apapun bisa dicari di Google ataupun YouTube. Tema apa sih yang bagus untuk aku sampaikan nanti? Tanya Reza pada geng Teletubbies dengan jari yang terus melihat para ustadz di YouTube. Kisah tentang kau bisa nikah dengan Safira dong, Reza. Kau kan ceramah di acara nikahan kalian, ucap Dika. Betul itu, dengan mengangkat tema itu kau tak perlu repot lagi menghafal, sambung Heru. Iya, jelaskan secara terperinci dari saat kau dikejar para penjahat itu. Idih, nggak perlu diterangkan, semua santri di sana sudah tahu tentang kejadiannya gimana. Gerutu Reza. Tentang jodoh saja. Bagaimana ajaibnya jodoh. Nah, kau bisa sedikit-sedikit selipkan kisah kalian berdua. Usahakan pembawaannya diselipkan humor juga, Reza. Di sana kan para santri muda, mereka akan mengantuk jika ceramahnya monoton. Terang Farhan. Oke lah, terima kasih atas saran kalian. Kami bisa bantu apa, Reza, untukmu? Tanya Rania. Tak perlu, Mbak. Insya Allah semuanya sudah disiapkan oleh keluarga Safira. Kau tidak menyebarkan undangan juga? Tidak, biarkan kalian saja yang datang. Lagi pula aku sudah duda, tak enak jika terlalu diumbar. Kau sudah bicara pada keluarga Cinta? Belum. Jangan begitu, Reza. Mereka akan merasa dihormati jika kau izin dengan mereka. Walaupun Cinta sudah tiada, mereka tetap keluargamu. Oke deh, besok aku ke sana. Selasa siang, Reza duduk di ruang tengah. Rio yang dibawanya sudah pindah di bangkuan mamanya Cinta. Bagaimana kabarmu, Reza? Alhamdulillah, Reza sehat, Pak. Syukurlah, aku dengar perusahaan Gibran masih bisa bertahan hingga saat ini. Ternyata diam-diam kau hebat juga ya. Alhamdulillah, itu semua berkat bantuan Allah, ucap Reza seadanya. Karena di saat sulit selalu ada saja konsumen baru. Reza menatap kedua orang tua Cinta. Ada rasa berat tapi dia tetap harus bicara. Pa, Ma, Reza mau menikah lagi. Kedua orang tua Cinta menoleh. Bahkan nenek Rindu yang sedang menonton televisi dengan suara kecil ikut menoleh. Hening. Semuanya masih terdiam. Silahkan Reza. Papa yakin Cinta akan lebih tenang di sana jika kau menikah lagi. Dia pasti akan senang karena akan ada yang mengurus kau dan Rio. Mama tak keberatan jika istrimu nanti tak mau menjaga Rio. Biar Rio di sini saja. Insya Allah dia mau merawat Rio, jawab Reza. Dengan siapa kau mau menikah dan kapan? Dengan anak Kiai Akbar, kepala pondok pesantren Hidayah, dan insya Allah akan dilaksanakan Jumat nanti. Syukurlah kalau begitu. Jika Papa dan Mama tak sibuk, Reza mengharap kedatangan kalian berdua. Insya Allah kami datang. Jam 5 sore, Reza baru pulang dari rumah keluarga Cinta. Dia membiarkan Rio main dengan opa dan omanya. Rabu siang, setelah makan di kantor, Reza datang ke rumah kontrakan Safira.
Sengaja Reza makan dulu di kantor agar tak merepotkan Safira. Malu sama pembaca, masa minta makan terus. Safira dan Desi yang sudah siap dari tadi segera mendekati mobil Reza. Sesaat Safira terpaku melihat penampilan Reza dengan jas kantornya. Sungguh berbeda daripada biasanya. Ada sisi dewasa yang terpancar di wajah Reza, tak seperti biasanya selengean. Walaupun mobilnya butut, Reza tetap bersikap romantis. Dibukakannya pintu mobil untuk Safira. Maaf dek, mobilnya sudah tua. Tak apa kak, yang penting bisa maju. Sungguh jawaban Safira membuat hati Reza adem. Safira dan Desi duduk di jok tengah. Reza memasukkan tas pakaian Safira dan Desi di belakang. Karena setelah belanja, Reza akan langsung mengantar keduanya pulang ke pesantren Hidayah. Kaca jendelanya dibuka sedikit ya, AC-nya sedang merajuk. Safira dan Desi secara bersamaan menurunkan kaca mobil. Mau belanja di mall mana? Pasar tradisional aja kak, lebih murah dan bisa ditawar. Jangan dong, di mall aja, kualitasnya juga banyak yang lebih bagus. Apa tidak keberatan? Insya Allah tidak. Alhamdulillah kakak dapat rezeki sedikit, ucap Reza dengan senyum. Reza tak peduli uang yang diam-diam masuk ke rekeningnya adalah uang dari orang tuanya. Yang penting sekarang Reza butuh uang itu. Terserah kakak saja. Handphone Reza berdering. Sambil fokus nyetir, Reza meraih handphonenya di sakunya. Assalamualaikum ma, sapa Reza saat ada panggilan dari Mama Santi. Rio sudah beberapa kali mencret Reza, Mama khawatir. Oke, nanti sore aku bawa ke dokter Farhan. Sekarang Reza mau menemani Safira belanja dulu. Takutnya dia nanti kesorean pulang ke desa. Safira saling pandang dengan Desi. Reza meletakkan handphonenya dalam sakunya. Walaupun dia tak tenang pada keadaan Rio, tapi jika pulang terlalu takutnya tak aman. Kak, sebaiknya kita bawa dulu Rio ke rumah sakit. Biar nanti sore saja, dek. Dokter Farhan itu teman kakak, dia akan terima walaupun kakak datangnya malam sekalipun. Tapi setahu adik, mencret itu bahaya kalau dibiarkan. Rio bisa dehidrasi nanti. Kepala Reza mulai berpikir. Dulu juga anak Nela pernah dirawat di rumah sakit gara-gara Nela menunggu dulu Robi pulang kerja baru ke rumah sakit. Apa adik tak keberatan jika kita antar Rio ke dokter dulu? Tidak, belanjakan bisa malam. Biar Safira pulangnya besok pagi saja. Lagi pula Safira tak ada kerjaan. Oke, kita ke rumah dulu. Safira dan Desi berjalan di belakang Reza saat memasuki rumah keluarga Abelano. Buset, rumahnya seperti istana gini ya. Tapi kok calon suamimu sederhana aja kayaknya. Lirih Desi yang hanya bisa didengar oleh Safira. Bagus dong, artinya dia lelaki sederhana. Ma, panggil Reza sedikit tinggi. Nyonya ada di ruang tengah, Den, ucap Mbok Darmi. Reza segera menuju ruang tengah. Semua anggota keluarganya lengkap. Di sana hanya Robi dan Hasna yang sedang kerja. Ma, Pak, kenalkan ini Safira dan ini Desi temannya Safira. Safira dan Desi menyalami semua anggota keluarga Abelano. Kan main, pinter ya adik aku cari kamar yang isinya gadis cantik. Canda Nela setelah bertemu Safira. Yang lainnya hanya tersenyum. Bagaimana Rio? Masih mencret, ucap Mama Santi. Cerot, tuh kan mencret lagi. Reza menggeser Rio mendekat padanya. Terlihat mata Rio yang biasanya bulat jernih kini tampak sendu. Reza membuka pampers Rio. Dilihatnya pembuangan Rio memang sangat cair. Reza membersihkan pantat Rio dan memakaikan pampers baru. Akan kubawa sekarang ke dokter Farhan, ucap Reza sambil langsung menggendong Rio. Nela saja yang temani. Mama bau, harus mandi dulu. Oke, Nela temani. Karena cemas, Safira dan Desi pun ikut mengantar. Reza memilih pakai mobil Papa Gibran, bukan sok kaya, tapi Reza takut mobil bututnya mogok di jalan. Lapor bos, sepertinya Tuan Reza membawa Rio ke rumah sakit Cinta Sehat. Kenapa Rio? Tak tahu bos, kami cuma bisa mengikuti saja. Nanti akan kami carikan informasi setelah di rumah sakit. Segera kabari aku, ucap Tuan Thompson. Separuh berlari Reza menuju ruangan Farhan. Baringkan Rio-nya di atas brangkar, ucap Farhan.
Farhan mendekat dengan tawa dia menggoda Rio. Bayi montok yang sudah bisa duduk itu tertawa. Bagaimana bentuk fesesnya? Tanya Farhan. Berwarna kuning, ucap Reza. Membuat Farhan menoleh. Safira dan Desi saling tatap. Bukankah itu hal yang sudah diketahui semua orang? Terus ucap Farhan lagi. Agak cair tapi masih ada ampasnya. Dan ada manis-manisnya dikit. Hah? Safira sampai mangap.